Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama baina qulubina wa ja'alana ikhwanin mutahabbinal amilina da'ina mujahidina fi sabilih. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatu sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsatu rahmatul lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'alamu qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, pemirsa PKS TV Kota Tasikmalaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang alhamdulillah hingga saat ini, hingga detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, seringkali kita melupakannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat itu secara pasti. Memang ada nikmat yang zahir yang bisa kita rasakan, dan juga ada nikmat yang dhamir yang seringkali tidak kita rasakan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Intisari dari ayat ke-18 dari Al-Quran surat An-Nahl ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Limpahan nikmat itu benar-benar tidak terhingga. Sehingga barang siapa yang mencoba untuk menghitung banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, la tuhsuha, dia tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Lanjutan dari ayatnya, innallaha laghafurur rahim, bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam tafsir Jalalain halaman 278 ditegaskan bahwa kita tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kita bisa untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun seringkali kita lupa. Mari kita sadari bersama bahwa sesungguhnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu semua merupakan titipan yang harus kita maksimalkan dan harus kita jaga. Kita bersama-sama untuk memperbaiki diri, memperbanyak lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 ini memberikan penegasan kepada kita bahwa jika kita banyak bersyukur, la azidannakum, janji dari Allah itu Allah akan mengganti, Allah akan menambah, Allah akan melipat gandakan nikmat yang telah Allah berikan jika kita bersyukur. Wala in kafartum,
jika kita termasuk golongan orang-orang yang kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, inna azabi lasyadid. Tunggu bahwasannya Allah sang maha pemberi azab. Dari hal itu mari kita sadari bersama, memang Allah Subhanahu wa taala tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuhkan. Mata. Kita selaku manusia sangat membutuhkan mata. Akan tetapi jarang sekali kita meminta kepada Allah akan kesehatan mata. Kita meminta kepada Allah kalau matanya udah sakit. Kemudian jantung. Jantung itu Allah tidak memberi sesuai dengan apa yang kita minta. Akan tetapi Allah tahu bahwa jantung itu merupakan organ terpenting yang ada di dalam tubuh manusia, yang jika manusia tidak mendapatkan jantung itu, maka alur hidupnya akan terhenti. Dari sebab itu, mari kita bersama-sama untuk memahami lagi bahwasannya Allah zat yang telah memberikan nikmat, mari kita perbanyak untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda alam, kepada orang yang paling berjasa dalam Islam, kepada orang yang mampu memutarbalikkan roda kehidupan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah yang harus dan tetap kita jadikan sebagai contoh dan panutan. Tidak ada orang lain yang bisa menandingi kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, seluruh alur kehidupan yang akan kita lalui, baik sekarang maupun yang kedepannya, mari kita samakan dengan apa yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Nabi Muhammad ketika mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Jika kita bahagia, ikuti bagaimana cara bahagianya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bersedih, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan kita contoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya semua yang dicontohkan, semua syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, itu untuk kebaikan kita. Dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Dari mulai adab bagaimana cara makan dan minum yang baik sesuai dengan ajaran dari Rasul. Rasul telah mengajarkan itu semua. Hingga syariat-syariat yang kompleks, syariat-syariat yang seakan-akan berat, akan tetapi jika didasari dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, insya Allah itu untuk kebaikan kita semua. Ikhwani wa akhwati, pemirsa PKS TV Kota Tasikmalaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam. Jika dilihat dari satu sudut pandang yang sempit, salam itu seperti perkara yang sepele. Akan tetapi, jika kita lihat dari sudut pandang yang lebih sempurna, dengan memahami kaidah, dengan memahami apa yang ada di balik salam itu merupakan amalan yang benar-benar mulia. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Dari hadis itu, kita bisa mendapatkan pembelajaran. Ada 4 fase. Di sana dinyatakan, la tadkhulunal jannata. Seseorang tidak akan bisa masuk surga hatta tu'minu, hingga dia memiliki keimanan. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak disebut beriman jika dia tidak saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in. Maukah engkau aku tunjukkan suatu perkara, idza fa'altumuhu tahabbtum, jika engkau melakukan perkara ini akan timbul benih-benih cinta. Afshus salama bainakum. Rasul
memerintahkan kepada kita untuk menebarkan salam. Fase pertama ini ialah surga. Kemudian yang kedua ialah mukmin. Yang ketiga saling mencintai. Dan yang keempat ialah menebarkan salam. Dari awal menebarkan salam kita bisa mendapatkan surga dari Allah jika kita mengikuti alurnya. Dari hal ini kita bisa mengambil pembelajaran. Ketika ada seseorang yang dia memiliki rasa iri terhadap orang lain, akan tetapi orang lain tersebut datang menemui dia dengan wajah berseri, kemudian beliau mengulurkan tangannya, mengucapkan salam, kemudian dia memeluk dia. Niscaya iri dan juga dengki yang ada dalam hati orang yang kedua pasti akan hilang. Meskipun tidak hilang, pasti akan berkurang. Itu merupakan salah satu keutamaan dari salam. Ya, apalagi jika seseorang tidak memiliki rasa iri, kemudian bertemu dengan orang lain, berjabat tangan, kemudian berpelukan, akan timbul rasa cinta. Akan timbul rasa keukhuwahan yang lebih baik. Setelah keukhuwahan itu muncul, maka akan bersama-sama dalam ketaatan, dalam beriman. Keduanya beriman, beribadah bersama, dan akhirnya insya Allah akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati, pemirsa PKS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian dari salam ini sendiri, jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, salam memiliki arti damai dan juga pernyataan hormat. Dalam Islam sendiri, salam itu memiliki makna doa agar mendapatkan keselamatan. Seperti yang kita pahami bersama dalam lafaz salam itu sendiri. Assalamualaikum, semoga keselamatan ada dalam diri kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan barokah dari Allah, ataupun keberkahan. Jadi ketika kita mengucapkan salam, ada 3 hal yang akan kita dapat. Yang pertama itu ialah keselamatan, yang kedua itu ialah kasih sayang dari Allah, dan yang ketiga ialah keberkahan. Dalam Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 86. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa salam itu bukan hanya doa, akan tetapi salam ini merupakan penghormatan. Bunyi dari ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Intisari dari ayat ini menggambarkan kepada kita, ketika kita mendapatkan sebuah penghormatan, kata salam dari orang lain, fahayyu bi ahsana minha, maka kita diperintahkan untuk menjawab permohonan salam itu dengan yang lebih baik. Ketika ada orang lain yang mengucapkan assalamualaikum kepada kita, kita dituntut untuk mengucapkan yang lebih baik, assalamualaikum warahmatullah. Ketika ada orang lain yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab dengan yang lebih baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari ayatnya, auruddaha, kalau tidak bisa, maka seperti apa yang telah disampaikan. Kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, kita balas waalaikumsalam. Ya. Innallaha ala kulli syai'in hasiba, bahwa sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha menghitung. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan orang itu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Faradda alaihi
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam itu, summa jalasa, kemudian laki-laki tadi duduk. Faqala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ashrun, 10. Summa jaa akhar, kemudian datang orang yang kedua. Faqala, dia berkata kepada Rasulullah, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab salam itu. Kemudian Rasul bersabda, ishrun, 20. Kemudian datang orang ketiga. Orang ketiga mengucapkan kepada Rasulullah SAW, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW menjawab salam tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, salasun, 30. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Dari sana kita bisa mengambil pembelajaran bahwa semakin sempurna kita mengucapkan salam, maka derajat pahala, derajat kebaikan yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala akan lebih banyak. 10 pahala untuk assalamualaikum, tambah 10 pahala untuk warahmatullah, tambah 10 pahala untuk wabarakatuh. Jadi dari hal ini mari kita maksimalkan kembali. Jikalau kita bertemu dengan sahabat, jikalau kita bertemu dengan orang yang sudah lama tidak jumpa, upayakan yang pertama kali kita ucapkan ialah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati arsyadakumullah. Sejarah dari salam ini awal mulanya berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam merupakan nabi pertama yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, dalam penciptaan Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat yang sedang duduk. Kemudian malaikat itu menjawab salam dari Nabi Adam alaihi salam dengan salam yang lebih baik, menggunakan assalamu alayka warahmatullah. Jadi pengajarannya bukan hanya dari Nabi Muhammad. Keutamaan salam ini telah Allah Subhanahu wa taala diajarkan pada Nabi Adam. Dan dari hal itu mari kita bersama-sama untuk memahami lagi, ternyata salam ini merupakan hal yang mulia dan memiliki berbagai macam keutamaan. Kemudian untuk hukum mengucapkan dan menjawab salam. Hukum mengucapkan salam itu merupakan sunnah. Akan tetapi sunnah yang benar-benar dianjurkan. Jika kita lihat dari sabda Nabi SAW, inna aulan nasi billah man bada'akum bisalam. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala merupakan manusia yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Kedudukannya memang sunnah. Akan tetapi dianjurkan agar kita bisa menjadi manusia yang paling utama. Kemudian hukum untuk menjawab salam ini sendiri, hukumnya wajib. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 24 hingga 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimul mukramin idz dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumum munkarun. Di situ di kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sedang beristirahat dengan Siti Sarah di rumahnya, tak kala malam tiba, ada yang mengetuk pintu.
Ketika mengetuk pintu, kemudian yang di luar itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Malam-malam ada yang mengucapkan salam. Ketika itu Nabi Ibrahim bergegas untuk menjawab salam itu dan kemudian membuka pintu itu. Ya, setelah membuka pintu itu, kemudian Nabi Ibrahim melihat bahwa mereka itu bukan orang-orang yang mereka kenal. Orang yang datang bertamu malam-malam itu bukan orang yang telah diketahui oleh Nabi Ibrahim. Tidak berpikir panjang, kemudian Nabi Ibrahim memberikan kesempatan untuk tamunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Pembelajaran pertama kita bisa lihat, malam-malam Nabi Ibrahim ada yang mengetuk pintu. Kemudian tidak berpikir lama, Nabi Ibrahim menjawab salam itu, kemudian memberikan kesempatan untuk tamunya agar masuk ke dalam rumah. Ya, itu pembelajaran pertama. Jadi hukum untuk menjawab salam ialah wajib. Ya. Kemudian selanjutnya ialah etika dan juga kaidah dalam mengucapkan salam. Dalam bersalam, dalam mengucapkan salam, Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita dalam hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang naik kendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Itu merupakan kaidah-kaidah yang bisa kita gunakan. Jadi, orang yang berkendara sebaiknya mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Orang yang sedang berjalan memberikan salam kepada orang yang sedang duduk. Dan orang yang sedikit memberikan salam kepada orang yang banyak. Akan tetapi jika kita merujuk ke hadis lain, hadis yang tadi saya baca tentang manusia yang paling utama, inna aulan nasi billah man bada'ahum bisalam. Orang yang paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang memulai salam. Jadi mari kita sadari lagi, salam ini memiliki manfaat yang luar biasa. Selain akan menimbulkan kasih sayang, menumbuhkan rasa cinta, juga akan memberikan kebaikan untuk kita semua dan ke depannya. Kemudian dalam memasuki rumah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucapkan salam. Dalam hadisnya dari Bani Amir, bahwasannya ada seseorang yang meminta izin untuk masuk ke rumah Rasul. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada pembantunya, keluarlah engkau dan ajarkanlah laki-laki itu adab meminta izin. Katakan padanya untuk mengucapkan Assalamualaikum. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Jadi sebelum kita memasuki rumah, kita dituntut untuk mengucapkan salam. Kita sama-sama mendoakan orang yang sedang ada di rumah. Dan jawaban yang akan diberikan oleh orang yang sedang berada di rumah, maka itu semua akan kembali ke kita. 3 doa yang tadi, yang pertama itu meminta keselamatan, yang kedua itu meminta rahmat, dan yang ketiga meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika kita akan bertamu di malam hari secara terpaksa, ya, kita memiliki uzur syar'i untuk datang ke rumah tertentu, ada adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah mendatangi rumah seorang sahabat. Ya, ketika itu isi dari hadisnya menyatakan, para sahabat
kami biasa menyediakan susu yang menjadi bagian Nabi SAW. Apabila beliau datang pada waktu malam, beliau mengucapkan salam yang tidak sampai membangunkan orang tidur, tetapi dapat didengar oleh orang yang tidak tidur. Nabi biasa datang dan mengucapkan salam sebagaimana biasanya. Jadi ketika kita akan bertamu ke rumah orang lain pada suatu malam, salam yang kita ucapkan itu salam yang baik. Salam yang tidak sampai membangunkan orang yang tidur, akan tetapi cukup untuk didengar bagi orang yang sedang bangun. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengajarkan salam kepada anak kecil. Itu semua sebagai bahan agar mereka terbiasa untuk mengucapkan salam. Hadisnya, An Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan pengucapan salam kepada anak kecil. Jadi kesimpulan secara umum yang dapat kita dapatkan dari keutamaan salam ini, salam merupakan perkara yang mulia. Salam merupakan hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memiliki keutamaan yang sangat banyak. Selain dapat memberikan rasa kasih sayang, salam juga bisa menghilangkan iri, dengki, dan juga hasad. Ini itu Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz? Tidak ada. Tutup. Cukup. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan TRP sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Mari kita sama-sama tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh